Lu tahu nggak? Ada satu makhluk dalam mitologi Tiongkok yang lahir bukan dari rahim, tapi dari batu yang retak karena langit dan bumi terlalu lama menyimpan energi kosmik karena batu itu menyimpan energi ribuan tahun, menahan keseimbangan kosmos. Saat retak, pancaran energi itu memancar, menciptakan Wukong dengan kekuatan dan naluri liar sejak lahir. Dari situlah Sun Wukong ada bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai bencana murni. Sun Wukong muncul dari batu di Gunung Huaguo, tanpa orang tua, tanpa guru, tapi langsung sadar akan satu hal, yaitu hidup itu sementara dan kematian itu memalukan. Ketakutan akan mati membuatnya meninggalkan kaumnya dan mengembara mencari keabadian. Ia belajar dari seorang guru Tao misterius, Subhuti, yang mengajarinya seni perubahan wujud, lompatan awan sejauh ribuan li, dan rahasia keabadian. Setiap jurus bukan sekadar kekuatan tapi latihan kontrol diri. Ego Wukong terlalu besar, sehingga Subhuti akhirnya karena sifatnya liar dan tak bisa tunduk. Karena terlalu sering pamer kekuatan, ia diusir sebelum ilmunya disempurnakan. Setelah kembali ke Gunung Huaguo, Sun Wukong menjadi Raja Kera dan mulai menantang tatanan kosmos. Ia mengambil senjata sakti Ruyi, Jinggubang dari Istana Naga, laut, tongkat yang beratnya nggak ngotak, tapi patuh pada tangannya. Lalu ia menghapus namanya dari kitab kematian di alam bawah, menjadikan dirinya abadi secara paksa. Surga panik. Mereka mencoba menenangkannya dengan jabatan rendah, tapi itu kesalahan fatal. Wukong menilai penghargaan rendah itu penghinaan. Dengan Ruyi Jinggubang, Boas Keabadian dan Keabadian Nekam, ia menjadi hampir tak terkalahkan perwujudan. Kekuatan liar yang tidak bisa diatur tanpa konsekuensi. Mereka mencoba menenangkannya, tapi itu kesalahan fatal. Sun Wukong mengamuk, mengacaukan langit, mencuri buah keabadian, menertawakan para dewa, dan menyebut dirinya yang agung setara langit. Tak ada yang mampu menundukkannya sampai Buddha turun tangan. Dengan kecerdikan, bukan kekuatan, Buddha menjebaknya di bawah gunung 5 elemen. Sun Wukong terpenjara selama 500 tahun. Tak mati, tak bebas, hanya sadar. Hukuman itu menghancurkan egonya perlahan. Ketika akhirnya dibebaskan, ia bukan lagi penguasa liar, tapi murid dalam perjalanan spiritual. Ia mengawal biksu Tang Sanzang ke barat untuk mengambil kitab suci. Di perjalanan, Sun Wukong terus bertarung dengan iblis, tipu daya, dan dirinya sendiri. Ia masih brutal, licik, dan penuh amarah, tapi kini terikat sumpah. Setiap kesalahan membuatnya ikatan di kepalanya menyusut itu, pengingat bahwa kekuatan tanpa kendali hanya membawa kehancuran. Ikat kepala bukan sekadar hukuman, tapi simbol hukum sebab dan akibat. Setiap amarah dan tipu daya mencerminkan sisi gelap manusia yang harus dihadapi dan dikendalikan. Dan pada akhirnya Sun Wukong mencapai pencerahan. Dari makhluk liar yang menantang surga, ia berubah menjadi Buddha pertempuran yang menang. Ironinya jelas, yaitu makhluk paling sulit dikendalikan, justru menjadi simbol disiplin spiritual tertinggi. Ia bukan diselamatkan oleh kekuatan, tapi oleh perjalanan.